Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, ini materi yang sangat menarik sekali dan penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Jadi, mari kita simak pembelajaran kita hari ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang tenang, dan jangan lupa pastikan kalian sudah sarapan biar kalian bisa konsentrasi. Oke, untuk lebih bermanfaat dan kita lebih memahami, baiklah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, siswa-siswi MTS Sirna Miskin, kita akan mulai. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang cara menggambar garis lurus dari suatu persamaan garis dan menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Nah, banyak ya Pak ya hari ini. Betul, emang banyak ya. Tapi Bapak akan coba menyederhanakan sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kita mulai anak-anakku. Di sini ada persamaan garis. Nah, ini ilustrasi ya anak-anakku. Jadi, ini ada suatu garis lurus. Nah, di garis lurus ini dia melalui 4 buah titik koordinat. Yang pertama titik 0,2, yang kedua titik 1,4, yang ketiga 2,6, yang ketiga yang keempat maksud Bapak 3,8 dan seterusnya. Sebenarnya di sini masih banyak titik-titiknya, cuman yang ini yang pas gitu ya. Titik-titiknya di 0,2, 1,4, 2,6, 3,8. Nah, ini nih 0,2, 1 dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 8. Nah, ini yang merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Ini X nya 0,2 tadi, 1,4, 2,6, 3,8. Nah, ini grafik ini hubungan X dan Y nya seperti apa? Ternyata hubungan X dan Y dari grafik tadi bisa ditulis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 2. Jadi mau di manapun bentuk Y sama dengan 2X tambah 2 ini, bentuk grafiknya pasti seperti tadi. Mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Papua, mau di Itali, dimanapun juga persamaan garis ini grafiknya bakal seperti tadi. Nah, persamaan Y sama dengan 2X tambah 2 ini disebut sebagai persamaan garis lurus. Jadi garisnya lurus, tidak berbelok, tidak melengkung. Shiratal mustaqim ya, garis lurus. Oke anak-anakku, nah persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M di sini sebagai gradien dan C di sini sebagai konstanta. Nah, ini akan kita pelajari lebih jauh lagi ya anak-anakku. Oke, kita lanjut. Nah, Pak, bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius? Nah, ini baru kita akan coba ke mendalami materinya. Nah, misalkan Bapak kasih contoh soal seperti ini. Ada persamaan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, bagaimana cara membuat persamaan garis lurusnya? Nah, anak-anakku, dari persamaan ini kita menyelesaikan sebagai berikut. Langkah pertama, nah ini kuncinya. Kita pilih dulu X-nya sama dengan 0. Pak, apakah selalu X-nya 0? Nah, juga sih, bisa X sama dengan 1 silakan, X sama dengan 2, X sama dengan 3 itu bebas, dibebaskan. Gimana kalian mau mengambil X berapapun. Cuman yang termudah dari sekian banyak X yang mungkin adalah X sama dengan 0. Kenapa mudah? Coba kita perhatikan. Jadi kita ganti X di sini dengan 0, sehingga 2 kali 0 itu 0, tambah 3Y sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 3Y sama dengan 6,
dan kita peroleh Y sama dengan 6 dibagi bukan dibagi 2, ini dibagi 3 ya, dibagi 3, sehingga diperolehlah hasilnya 2. Nah ini bukan 2 tapi 3 ya, ini diperoleh X sama Y sama dengan 2. Oke, berikutnya, nah untuk Y sama dengan 0, yang tadi kan kita pilih X sama dengan 0, nah sekarang kita pilih Y sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6, sehingga kan ini hasilnya 0 ya, berarti kita tinggal dapat 2X sama dengan 6, sehingga kita peroleh X nya sama dengan 6 dibagi 2 dan dapatlah 3, sehingga kita punya titik 3,0. 3 nya itu X nya, 0 itu Y nya. Kalau yang tadi titiknya 0,2, 0 itu X nya, Y nya 2. Dan kita buat dalam bentuk tabel. Nah tabelnya yang pertama ini 0,2, berikutnya 3,0. Nah 2 titik ini merupakan titik bantu untuk memudahkan kita membuat garis lurus. Nah bagaimana cara membuat garis lurusnya? Nah tadi yang kita peroleh ini ya, yang tadi kita peroleh kita tuliskan kepada koordinat kartesius. Nah yang pertama ini 0,2, kita dapat ini 0,2. Berikutnya ada 3,0, kita dapat di sini 3,0. Nah 2 titik ini kalian hubungkan dengan penggaris, maka peroleh persamaan garis lurus yang ini, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke ya, benar-benar bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Berikutnya menyatakan persamaan garis dari grafik. Nah kita dibalik sekarang. Nah ini mah diketahui garisnya. Nah persamaannya seperti apa? Nah kita ini lihat, perhatikan garisnya. Garis ini melalui 2 buah titik. Yang pertama 0,0 dan yang kedua 4,2. Oke. Nah sehingga karena ini garis ini persamaan garis lurus, maka kita tulis persamaan garis lurusnya ya gini, Y sama dengan MX ditambah C. Ini merupakan bentuk persamaan umum garis lurus. Nah selanjutnya gimana? Nah kita manfaatkan kedua buah titik yang sudah ada, titik 0,0 dan titik 4,2 ini. Manfaatkan. Pertama untuk titik 0,0, nah kalian substitusikan ke persamaan garis lurus ini. Ini kan Y nya 0, nah kita masukkan sini, X nya 0, nah kita masukkan sini, sehingga kalian peroleh, oh ketemu nih C nya sama dengan 0. 1, kita udah memperoleh nilai konstanta. Berikutnya ada lagi titik 4,2. Nah berarti Y2 ini kita simpan, 2 sama dengan, lihat persamaannya bentuk MX tambah C, MX nya ganti dengan 4. Nah jadi ini kita ganti dengan 4 tambah C, C nya ini yang tadi ini yang udah kita peroleh tadi, C0 masukkan, sehingga dia peroleh 2 sama dengan 4M atau M sama dengan 2/4, sehingga kita peroleh M nya 1/2. Ini Bapak langsung ya, dia ada di kalian dicatatnya di bukunya, 2 sama dengan 4M. Nah gitu, berarti 2/4 sama dengan M. 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Nah M sudah didapatkan, C sudah didapatkan. Berikutnya apa? Kalian substitusikan lagi ke persamaan garis lurus yang ini, ganti M dan C nya. Oke, jadi dapatlah, nah M nya tadi nilainya 1/2, C nya berapa tadi nilainya? 0. Kalau 0 boleh ditulis enggak?
nggak usah ya. Jadi kalau mau tulis tambah 0 gini kan nggak lucu gitu ya, nggak imut. Jadi kalian tulisnya Y sama dengan 1/2X saja. Oke ya. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak ada contoh lain nih. Kita buat grafik lagi dari persamaan garis lurus yang sudah ada. Nah, yang pertama ini persamaannya 2X tambah Y sama dengan 4. Oke, berarti kita harus mencari dua buah titik nih yang terletak pada persamaan garis tersebut. Caranya gimana? Tadi bebas. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan kita pilih X-nya 0, satu lagi itu Y-nya 0. Tapi di sini kita akan coba yang lain. Tapi tetap yang pertama kita pilih salah satunya bernilai 0, yaitu X aja dulu yang nilainya 0. Ini memudahkan kita. Nah, X 0 berarti 2 dikali 0, 0 tambah Y sama dengan 4. Nah, diperoleh Y sama dengan 4. Jadi kita punya titik 0,4. Berikutnya, nah Bapak di sini mencoba yang lain, pilih laginya X, nggak mau Y. Nah, X nya misalkan bernilai 1, boleh. Berarti kita masukkan ke sini 2 kali 1. Nah, berarti 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 4. Nah, berarti 2 kali 1 kan 2 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y nya berapa? 2. Jadi dapatlah titik 1,2. Nih, udah punya dua buah titik nih. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Nah, dari kedua buah titik ini kalian tinggal pindahkan pada koordinat kartesius. Nah, kita coba yang pertama 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, dapatlah titik itu 0,4. Berikutnya 1,2. X-nya 1, nih X-nya 1, Y-nya 2. Dapatlah 1,2. Nah, kita udah punya dua titik nih. Selanjutnya gimana? Kita hubungkan dua titik tersebut. Syung. Nah, dapatlah persamaan garis lurus yang berwarna biru ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya, bagi langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi linear, yang pertama, kita harus menentukan dua buah titik sembarang yang terletak pada persamaan garis tersebut. Yang kedua, gambarlah kedua titik tersebut dalam sistem koordinat kartesius. Dan yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah kurva mulus, yaitu garis lurus TA. Ya, kaset tulis. Oke. Nah, selain ini tadi juga kita akan membahas tentang gradien. Tadi gradien itu apa? Ini kan hal yang baru di SD, mungkin kalian belum mempelajari gradien. Nah, kita akan mempelajari gradien di saat ini. Namun sebenarnya bukan istilah hal yang baru ya, cuman namanya aja yang baru, gradien. Namun bahasa sederhananya itu apa? Kemiringan. Nah, si A5 gradien. Wah, bukan berarti si A5 miringnya, bukan. Jadi gradien ini udah istilah untuk matematika. Oke, nah ini kemiringan kenteng di sini, pandai. Ini kemiringan kentengnya ini curam. Nah, di sini kita perhatikan segitiga ini, garis AB ini, dia punya kemiringan garis. Ya, nah kemiringan ini bisa kita tentukan, nilainya berapa. Dimanapun, di negara manapun, besarnya akan sama. Nah, ini uniknya matematika itu berlaku secara universal. Kalian main ke Jepang, hitung kemiringan ini, nilainya misalkan 1/2. Orang manapun juga yang mengukur kemiringan benda tersebut pasti bakal 1/2. Mau orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa dan sebagainya, pasti hitungnya 1/2. Karena ini berlaku secara universal ya anak-anak ya. Oke. Nah, di sini nih definisi gradien. Gradien dari suatu garis adalah tingkat kemiringan dari ruas garis tersebut. Nah, kita lihat di sini nih, tingkat kemiringannya.
Nah, kalau dihubungkan dengan dikaitkan dengan koordinat kartesius, ini sumbu Y, ini sumbu X, maka kita peroleh ini delta X dan delta Y. Delta X itu jarak dari sini ke sini ya, yaitu perubahan X. Kalau delta Y perubahan Y atau panjang Y, panjang X. Atau yang bisa kita pahami lebih mudah dengan komponen vertikal dan komponen horizontal, atau komponen Y per komponen X itu boleh seperti itu. Nah, ini seperti apa Pak? Gimana cara pakainya? Nah, seperti ini. Contoh, Bapak punya segitiga di sini. Nah, segitiga yang berwarna biru ini kita pindahkan ke koordinat kartesius. Ini sumbu X, ya. Ini sumbu Y. Oke. Nah, kita perhatikan. Gradiennya itu adalah apa? Komponen Y per komponen X. Apa itu komponen Y? Nah, yang ini nih, komponen Y. Nah, panjangnya berapa? 3. Per komponen X. Ini komponen X. Panjangnya berapa? 4. Oh, jadi gradiennya adalah 3/4. Oke ya. Nah, berikutnya. Nah, Bapak beri contoh soal pada grafik kartesius. Nah, bagaimana cara kita mencari besarnya gradien ketiga grafik ini? Nah, kita gambar aja segitiga yang mewakili kemiringannya merupakan persamaan garis ini. Nah, kita perhatikan segitiga di sini. Nah, kita peroleh segitiga seperti ini. Oke, anak-anak ya, jelas ya. Nah, kita lihat di sini panjangnya berapa? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini panjangnya 5. Coba kita ke atas hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini panjangnya 8. Sehingga kita peroleh gradiennya berapa? 8/5 apa 5/8? 8/5. Ingat, komponen Y per komponen X. Nah, gambar yang kedua, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita ke sini aja nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, coba ini kita ke atas. 1, 2, 2. Oh, berarti gradiennya berapa? 2/9. Nah, berikutnya contoh yang ketiga, ini gimana segitiganya? Oh, ini bebas. Kalian boleh bikin segitiganya ke sini. Boleh. Boleh ke bawah Pak, boleh? Boleh. Bebas ya. Oke. Misalnya kita ambil yang di atas saja ya. Misalkan berarti ini kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ini 9 yang atas. Sekarang, oh ini ke bawah. Nah, ini hati-hati kalau ke bawah berarti bernilai negatif ya. Negatif berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, negatif 6. Sehingga kita peroleh gradiennya adalah 67. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 6. Ya, ini harusnya 6 ini. Bapak salah ngetik. Sengaja ini disalahin ya anak-anaknya biar kalian konsentrasi gitu. Oh, itu salah, berarti kalian menyimak dengan baik ya. Oke, nah itu dia. Sampai di sini ini 9/6 ini bisa disederhanakan ya. Kita bagi berapa? Bagi 3 ya. Jadi 3/2. Oh, kalau ini mah miring ke kanan nilainya positif ya. Ini kalau miringnya seperti ini positif, kalau miringnya seperti ini dia bernilai negatif. Jelas ya anak-anak ya. Oke, berikutnya bagaimana cara kita menentukan gradien dari persamaan garis lurus yang sudah diketahui? Misalkan bentuknya seperti ini, bukan dalam bentuk gambar. Ini bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, cara mencarinya, misalkan Bapak beri 4 contoh di sini. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, ini ada 4 contoh ya.
Oke, yang pertama, contoh yang pertama ada Y sama dengan 2X. Nah, kita ingat bahwa persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX. Nah, sehingga M-nya berapa? Oh, ini nih M-nya. Nah, M-nya berapa? 2. Oke, selesai. Itu gradiennya. Gampang kan? Oke, kita contoh yang kedua. Ada Y sama dengan min 3X tambah 5. Persamaannya berarti Y sama dengan MX tambah C. Oh, kita lihat ini. Oke, dapat. Berarti M-nya berapa? Negatif. Alah, kecoret. Maaf ya. Jadi M-nya adalah negatif 3. Oke. Siap. Berikutnya lagi. Ada Y sama dengan min 4X tambah 1. Nih. Berarti persamaan garisnya ini yang sesuai. Oh, berarti berapa M-nya? Oh, M-nya ini adalah min 4. Dan terakhir, bagaimana kalau soalnya seperti ini, Pak? 2Y sama dengan 4X min 10. Oh, berarti ini kan belum bentuk Y sama dengan ya. Betul, gelis ganteng. Ada angka 2-nya di sini. Oh, berarti kita bagi dengan 2 kedua ruasnya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Min 10 bagi 2, min 5. Nah, peroleh deh M-nya berapa? 2. Nah, seperti itu. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kali ini dengan baik. Dan untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal latihan yang akan diinformasikan oleh ibu bapak guru kalian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jaga kondisi badan, jaga jarak, jangan lupa sholat jangan tertinggal, tadarus dan sebagainya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.